Masih Iya, terkait dengan sektor real ini yang hmm, masih perlu untuk mendapatkan aturan turunan yang diperkuat juga oleh pemerintah. Ibu lihat berikutnya sektor-sektor mana yang mungkin wajib diperhatikan? iya. Menurut saya selain tadi perkebunan perikanan juga mungkin manufaktur ya. Manufaktur ini memang cukup banyak di UMKM juga gitu. Nah, memang tadi perlu diperhatikan adalah yang supaya tidak moral hazard. Apakah memang karena mereka kena bencana? Saya rasa ini juga perlu diperluas sektornya. Karena juga sektor yang kena bencana kan bukan hanya pertanian saja, tapi juga ada sektor-sektor lain gitu. Nah, kalau ini memang terjadi, saya rasa satu hal yang common untuk juga diberikan penghapusan gitu ya. Ini kan belum ada aturannya, hanya memikirkan baru petani aja gitu ya. Jadi memang kalau sesuatu yang di luar karena manajemen, saya rasa itu perlu diperhatikan oleh pemerintah agar si pengusaha kecil atau UMKM ini bisa hidup kembali. Itu saya rasa jadi catatan penting. Yang kedua sebenarnya tadi lagi-lagi sektor realnya. Kenapa? Karena selama ini bank yang selalu dituntut kredit terus gitu ya, dituntut kreditnya tumbuh double digit gitu. Tapi seringkali di sektor realnya itu kebijakan-kebijakan itu nggak mendukung untuk berkembangnya sektor itu sendiri gitu. Nah, ini juga menjadi catatan tersendiri buat perbankan, sehingga kadang-kadang akhirnya bank meminjamkan pada sektor-sektor yang sama karena dianggap sektor itulah yang saat ini bisa kita berikan dengan kapasitas agunan, kemudian juga prospeknya bagus gitu. Tapi sektor lain akhirnya jadi nggak tersentuh. Padahal kita kan ingin hampir semua sektor itu berjalan dengan baik karena juga hampir semua sektor itu bisa memberikan kesempatan untuk bertumbuhnya kredit itu. Baik, kalau kita mendengar yang disampaikan OJK, Mm-mm. pihaknya tidak akan membuat aturan turunan terkait dengan Mm-mm. ketentuan tersebut begitu. Apakah ini artinya menurut Ibu yang harus memberikan aturan turunan ini justru dari kementerian-kementerian terkait? Sektorial ya, ya itu betul sekali. Karena kalau OJK itu hanya mengatur satu dari sisi perbankan terkait dengan prudensialnya ya, terus terkait dengan tingkat kesehatannya bank. Tapi OJK tidak berhak untuk menentukan sektor mana yang harus menjadi konsentrasi bank karena itu adalah bukan kapasitas daripada OJK. Justru pemerintahlah di sisi sektorial itu yang sebenarnya menentukan bahwa pemerintah ini akan membuat kebijakan apa di sektor apa sehingga bank itu bisa memberikan kredit yang lebih besar lagi gitu. Nah, ini yang kelihatannya selama ini kurang ya. Misalnya infrastruktur. Nah, infrastruktur mana sih yang sebenarnya menjadi fokus pemerintah? Pasti orang akan ke sana gitu. Nah, ini juga jarang sekali pemerintah untuk menyampaikan sehingga akhirnya seleksi sektor itu didasarkan pada manajemen risiko dari masing-masing bank. Sehingga masing-masing bank itu punya kapasitas dalam menentukan sektor apa yang akan dia fokuskan sesuai dengan kapasitas manajemen risiko mereka masing-masing. Itu yang terjadi. Baik, tapi di tengah dengan aturan yang mungkin lebih berat di bank BUMN dibandingkan dengan di bank swasta, kalau kita melihat dari data statistik yang dirilis oleh OJK, ini kontributor utama pertumbuhan kredit UMKM di Indonesia justru dari bank BUMN Iya. gitu, dan gapnya kita lihat cukup jauh dari 920,72 triliun rupiah di bank BUMN, sedangkan bank swasta hanya 437,1,14 triliun Betul. rupiah, Bu Afi. Nah, pertanyaannya kenapa begitu? Karena satu ada kebijakan pemerintah terkait dengan subsidi bunga KUR, di mana pasti yang namanya masyarakat mencari subsidi dong, sehingga bunganya kalau pada umumnya misalnya swasta 20%, ini misalnya bisa 14%, kenapa nggak di situ gitu? Sehingga memang akhirnya target, belum lagi target, Bank BUMN itu punya target terhadap KUR sendiri kan. Ya akhirnya bank swasta kalau mau bersaing sama Bank BUMN nggak mungkin dong dengan bunga yang bedanya sangat besar. Ya akhirnya sekarang bank-bank swasta lebih mengambil UMKM itu yang berdasarkan supply chain terhadap korporasinya gitu. Tapi jarang sekali untuk memberikan UKM yang tadi dikatakan kok banyak banget di sana gitu. Jadi itu problemnya sebenarnya. Kalau memang dianggap bunganya bersaing, tidak ada subsidi, mungkin swasta juga akan masuk. Makanya kenapa tadi jumlah kreditnya jauh di bawah dibandingkan Bank BUMN. Jadi memang target KUR-nya besar, terutama Bank BRI targetnya sangat besar. Walaupun Bank BUMN lain juga diberikan KUR, tapi kalau kita lihat yang paling punya kemampuan dalam menilai UMKM itu sebenarnya Bank BRI karena punya cabang sampai pelosok-pelosok, yang lain tuh nggak punya gitu. Jadi itu memang sesuatu keunggulan mereka gitu. Nah, oleh karena itu tadi satu adalah suku bunga. Yang kedua menurut saya karena supply chain ini kan belum jalan dari sisi yang lain gitu. Lebih banyak kalau yang tadi diberikan KUR itu yang tidak punya supply chain. Kalau yang punya supply chain biasanya mereka cenderung nggak selalu ngambil KUR ya. Kemana aja mereka oke, karena mereka sudah melihat, terutama bank swasta ya, itu akan mengambil porsi-porsi daripada UKM lain yang punya supply chain gitu.
Baik, Itu lalu sih. aturan apa yang mungkin bisa diberikan untuk bisa menggenjot lagi pertumbuhan UMKM di bank-bank swasta? Oke, ya itu tadi kalau selama ada subsidi, ya selama ini subsidi juga sebenarnya boleh aja bank swasta yang mau ikutan KUR boleh sih. Tapi karena apa ya, pemerintah kan selalu kalau ikutan di dalam KUR itu kan nanti ribet. Aturan apa laporan keuangannya harus diperiksa dulu oleh BPK baru dibayarin subsidinya. Nah, itu mereka menghindari yang hal-hal seperti tersebut gitu. Jadi udahlah nggak usah ikutan, ngapain juga daripada agak merepotkan juga buat manajemen, mendingan nggak usah gitu. Jadi itu juga menjadi masalah. Mungkin kalau ke depan mau melibatkan swasta diberikan subsidi juga, mungkin peraturannya lebih dipermudah gitu ya, nggak sesulit sekarang. Itu saya rasa juga akan banyak bank swasta yang ikut dalam pola KUR gitu.